Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Jusra Putri dengan NIM 511420015 akan mempresentasikan laporan hasil survei. Adapun isi dalam presentasi ini adalah yang pertama hasil survei volume lalu lintas, yang kedua ada hasil survei kecepatan kendaraan, dan ada hasil survei pejalan kaki dan rekomendasi penanganan. Lokasi penelitian yaitu terletak di Jalan Menureh Raya, Sampangan, Kota Semarang. Adapun tujuan penelitian untuk hasil survei volume lalu lintas yaitu untuk menganalisis volume lalu lintas di ruas Jalan Menureh Raya, Sampangan, Kota Semarang. Kedua, untuk menganalisis periode sibuk. Ketiga, untuk menganalisis fluktuasi lalu lintas di ruas Jalan Menureh Raya, Sampangan, Kota Semarang. Dan yang terakhir, untuk menganalisis proporsi kendaraan. Profil lokasi penelitian yaitu penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022 selama 6 jam yang dibagi ke 3 waktu, yaitu pada pukul 7 sampai 9, 12.05 sampai 2.05, dan yang sesi terakhir yaitu pada pukul 4:05 sampai 6:05. Berdasarkan statusnya, Jalan Menureh Raya Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur termasuk ke dalam jalan kota yang memiliki lebar 7 meter dan panjang 1.636,65 meter dengan perkerasan berupa aspal. Sedangkan menurut fungsinya, Jalan Menureh Raya Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur termasuk ke dalam jalan arteri sekunder. Adapun hasil dari survei kemarin yaitu data volume lintas arah Sampangan menuju UNES, yaitu terdapat 2.880 motor, 3.132 mobil, 3 roda 3 atau TOSA, 28 bus kecil, 3 bus besar, 242 pick up, 69 truk kecil, 35 truk sedang, 9 truk besar, 21 sepeda, 7 beca, dan 71 MPU atau mobil penumpang umum. Dan grafik volume kendaraan dari Sampangan ke UNES yang biru adalah sepeda motor, yang merah mobil, yang hijau MPU, yang kuning bus kecil, yang biru bus sedang, oranye bus besar, dan biru lain pick up. Dan berikut data volume lalu lintas UNES menuju Sampangan. Itu terdapat 19.576 sepeda motor, 3.810 mobil, 84 roda 3 atau TOSA, 47 bus kecil, dan 24 bus sedang, 3 bus besar, 514 pick up, 137 truk kecil, 109 truk sedang, 13 truk besar, 69 sepeda, 4 beca, dan 170 MPU. Dan berikut grafik volume kendaraan dari UNES ke Sampangan sebagai berikut. Yang pembahasan kedua yaitu periode sibuk. Jam sibuk atau jam puncak merupakan bidang hari ketika kemacetan lalu lintas di jalanan dan kepadatan transportasi umum mencapai puncaknya. Secara normal, peristiwa seperti ini terjadi 2 kali sehari, pagi dan sore. Lalu istilah ini paling lapang namun sering mengarah pada lalu lintas mobil pribadi, bahkan ketika berada sejumlah akbar mobil dan sedikit orang di jalanan, atau ketika jumlah mobil normal namun terjadi gangguan kecepatan. Pada survei kali ini, jam sibuk yang didapatkan yaitu pada jam 7 sampai 9, 12 sampai jam 2, dan juga pada pukul 4 sampai pukul 6. Adapun grafik periode sibuk dari UNES menuju Sampangan. Dan berikutnya grafik periode sibuk dari Sampangan menuju UNES, yaitu periode sibuk arah B sampai A di ruas jalan. Ini terlihat sekali pada arah Sampangan menuju UNES, periode jam puncaknya ada
pada pukul jam 5 sampai pukul 6. Lalu fluktuasi volume lalu lintas. Dikarenakan terdapat karakteristik yang berbeda pada setiap ruas jalan dan adanya perbedaan asal tujuan perjalanan serta tata guna lahan, maka terjadilah fluktuasi lalu lintas. Contohnya adalah adanya jam padat pada jam-jam tertentu. Nah, pada survei kali ini dilakukan dengan total 6 jam dan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 7 sampai pukul 9, sesi yang pukul 12:05 sampai pukul 2:05, dan sesi terakhir pada pukul 4:05 sampai 6:05. Berikut grafiknya. Garis biru pada grafik menunjukkan arah dari UNES ke Sampangan. Garis merah menunjukkan arah dari Sampangan. Garis biru menunjukkan arah dari UNES ke Sampangan. Garis merah menunjukkan arah dari Sampangan ke UNES. Sedangkan garis hijau merupakan gabungan dari dua arah tersebut. Pada grafik di atas, volume tertinggi dari arah UNES ke Sampangan yaitu pada pukul 7:15 sampai dengan pukul 7:30. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES yaitu pada pukul 17:20 sampai 17:35. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya yaitu pada pukul 4:05 sampai 4:20. Lalu ada periode jam sibuk yang menunjukkan grafik untuk sepeda motor. Volume tertinggi dari UNES ke Sampangan yaitu pukul 7:30 ini, lalu sampai 7:45. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 17:20 sampai 17:35. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pukul 17:20 sampai 17:35. Untuk mobil, volume tertinggi dari UNES ke Sampangan berada pukul 7:15 sampai 7:30. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 11:15 sampai 11:30. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 7:15 sampai 7:30. Untuk mobil penumpang umum dari arah UNES ke Sampangan berada pada pukul 11:30 sampai 13:20. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 13:05 sampai 13:20. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pukul 11:30 sampai 11:45. Untuk bus kecil, volume tertinggi dari arah UNES ke Sampangan berada pada pukul 2 sampai 2:15. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 2 sampai 2:15. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 2 sampai 2:15. Untuk bus sedang, volume tertinggi dari arah UNES ke Sampangan pada pukul 11 sampai 11:15. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 9:15 sampai 9:30. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 9:15 sampai 9:30. Untuk bus besar, volume tertinggi dari arah UNES ke Sampangan berada pada pukul 9:45 sampai 10. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 9 sampai 9:15. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 9:45 sampai 10. Untuk pick up, volume tertinggi dari arah UNES ke Sampangan pada pukul 2 sampai 2:15. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul 12:20 sampai 12:35. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 2:15 sampai 14:30. Untuk truk kecil dari UNES ke Sampangan pada pukul 12:05 sampai 12:20, dari Sampangan ke UNES 12:20 sampai 12:35, sedangkan untuk kedua arah yaitu 12:05 sampai 12:20. Untuk truk sedang dari UNES ke Sampangan yaitu 9:15 sampai 9:30, dari Sampangan ke UNES 13:35 sampai 13:50, sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya yaitu pada pukul 9:15 sampai 9:30. Untuk truk besar, volume tertinggi dari Sampangan ke UNES pada pukul
11.15 sampai 11.30, UNES Kesampangan pada pukul 9.15 sampai 9.30, untuk kedua arah yaitu 11.15 sampai 11.30. Untuk kereta gandengan atau tempelan yaitu tertingginya pada pukul 2 sampai 2.15, sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 2 sampai 2.15. Yang artinya dari Sampangan ke UNES tidak menunjukkan adanya kereta gandengan yang melalui jalan tersebut. Untuk roda 3 yaitu dari UNES Sampangan pada pukul 7.05 sampai 5.05 sampai 5.20, dan volume tertinggi dari Sampangan ke UNES yaitu pada pukul 7.15 sampai 7.30. Sedangkan untuk kedua arah yaitu pada pukul 10 sampai 10.15. Untuk kendaraan tak bermotor yaitu seperti sepeda atau beca yaitu pada pukul dari UNES ke Sampangan yaitu pada pukul 16.35 sampai 16.50. Volume tertinggi dari Sampangan ke UNES yaitu pada pukul 7.30 sampai 7.45. Sedangkan untuk kedua arah total volume tertingginya berada pada pukul 8.15 sampai 8.30. Lalu ada split distribution. Ada split distribution, yaitu modal split atau pemilihan moda digunakan untuk memperkirakan jumlah perjalanan penumpang yang akan menggunakan moda yang tersedia dari setiap pergerakan yang terjadi setiap zona. Umumnya terdapat dua pilihan, yaitu moda kendaraan pribadi dan moda transportasi umum. Berikut ini bisa dilihat arah UNES Sampangan dan Sampangan UNES terlihat sama rata. Proporsi kendaraan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim surveyor pada tanggal 30 Agustus 2022, yaitu didapatkan proporsi kendaraan yang telah dibuat dalam bentuk grafik seperti di samping ini. Ini ada proporsi kendaraan dari UNES Kesampangan. Jumlah paling besar yaitu motor, sudah pasti, lalu yang kedua ada mobil sebanyak 16%. Selebihnya yaitu ada bus kecil, bus sedang, truk besar, MPU, pick up, truk kecil, truk sedang, truk besar, kereta gandeng, roda 3, dan sepeda. Lalu dari Sampangan menuju UNES, sepeda motor sebesar 85% dan mobil 13%. Selebihnya ada kendaraan lain. Yang kedua ada hasil survei kecepatan kendaraan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis kecepatan lalu lintas dengan menggunakan metode konvensional, untuk menganalisis kecepatan lalu lintas dengan menggunakan metode otomatis, dan untuk mengetahui kecepatan lalu lintas dengan menggunakan analisis MKJI. Nah, pengambilan data tadi ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan metode konvensional. Yang pertama yaitu dengan cara solving, atau rumusnya adalah sampel sebenarnya N per 1 plus NE2. N-nya diketahui ini, E-nya juga sudah diketahui, maka sampel yang didapatkan yaitu 341 sampel. Seperti berikut. Arah Sampangan UNES yaitu 171 kendaraan. Dari proporsi kendaraan, 85% motor ini, dari 171 dikali 85% yaitu didapatkan 145 motor. Lalu yang mobil dikali 13%, maka didapatkan 22 mobil. Pick up didapatkan 3 pick up. Untuk arah UNES Sampangan, yaitu 341 dikali 50%, yang yakni dari proporsi kendaraan itu dikali 80% yaitu 136 motor, dan 27 mobil, 1% MPU maka 2 MPU, 2% pick up maka 3 pick up, 1% terkecil maka 1 terkecil. Nah, berikut data dari pada metode konvensional untuk arah UNES menuju Sampangan. Didapatkan hasil layan motor yang tadi kita sebutkan 136 sampel dengan menggunakan rumus solving.
Didapatkan pula hasil kecepatan laju kendaraan sepeda motor dari 136 sampel dengan rata-rata kecepatan sebesar 33,85 km per hour. Untuk mobil, dapatkan hasil nilai N sebesar 27 sampel, rata-rata kecepatannya sebesar 40,4 km per hour. Untuk MPO, sebesar 2 sampel dengan rata-rata kecepatan sebesar 31,4 km per hour. Untuk pick up, didapatkan pula hasil kecepatan laju kendaraan dari 3 sampel dengan rata-rata kecepatan sebesar 30,6 km per hour. Untuk truk kecil, dengan 3 sampel, yaitu dengan rata-rata kecepatan sebesar 21,9 km per hour. Nah, dari Sampangan menuju UNES, nilai N sebesar 145 motor dengan rata-rata kecepatan sebesar 31,7 km per hour. Untuk mobil, sebesar 22 sampel dengan rata-rata kecepatan sebesar 35,4 km per hour. Untuk pick up, sebanyak 3 sampel dengan rata-rata kecepatan sebesar 30 km per hour. Lalu dilanjut dengan data kecepatan dengan metode otomatis. Pada kesempatan kali ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa speed gun. Namun, speed gun-nya dalam bentuk aplikasi, yaitu Smart Speed, dengan mengubah jarak 10 meter di dalam pengaturan pada aplikasi tersebut. Didapat sebesar 145 sampel dari arah UNES menuju Sampangan dengan rata-rata kecepatan sebesar 36,4 km per hour. Untuk mobil dengan banyak 22 sampel, maka didapatkan di rata-rata kecepatannya sebesar 50 km per hour. Untuk pick up dengan 3 sampel, rata-rata kecepatannya sebesar 38,8 km per hour. Untuk analisis MKJI, Sampangan ini untuk ruas jalan arah yang kita teliti yaitu Menoreh Raya, Sampangan, Kota Semarang, termasuk tipe jalan 2/2 UD, 2 lajur 2 arah. Maka analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Adapun rumus perhitungannya yaitu FV sama dengan dalam kurung FVO plus FVW dikali FFVSF dikali FFVCS. Untuk FVO-nya, kendaraan ringan LV-nya 44, kendaraan beratnya 40, sepeda motor 40, dan semua kendaraan 42. Dikarenakan, ditentukan nih, sudah ada datanya. Lalu FVW-nya, total lebar jalur lalu lintas jalan Menoreh Sampangan adalah 7 meter. Maka nilai FVW adalah 0. Bisa dilihat di dalam tabel. Untuk FFVSF, lebar bahunya kurang dari 0,5 meter, sehingga nilai FFVSF adalah 0,87. Itu sedang. Terus untuk ukuran Kota Semarang adalah sebesar 1-3 juta penduduk, sehingga nilai FFVCS adalah 1. Lalu untuk hasil analisanya pada tabel berikut. Maka berdasarkan analisa, kecepatan sepeda motor adalah 34,8 km per jam, mobil pribadi 38,28 km per jam, kecepatan mobil MPU atau mobil penumpang umum adalah 38,28 km per jam, pick up adalah 38,28 km per jam, truk kecil adalah 38,28 km per jam. Untuk metode persentil 85%, yaitu kecepatan 85% adalah sebuah kecepatan lalu lintas di mana 85% dari pengemudi mengemudikan kendaraannya di jalan tanpa dipengaruhi oleh kecepatan lalu lintas yang lebih rendah atau cuaca yang buruk. Nah, perhitungan kecepatan kendaraan sudah tidak lagi didapat dari penggunaan penjabaran rumus, karena dari survei yang dilakukan menggunakan alat ukur kecepatan kendaraan yaitu speed gun. Otomatis dari alat tersebut kecepatan kendaraan sudah bisa diketahui. Nah, pada survei yang dilakukan, kecepatan kendaraan diambil 341 sampel untuk total kendaraan, baik kendaraan ringan, kendaraan berat, maupun sepeda motor dari kedua arah.
Nah, ini hasil analisa metode persentil 85%. Bisa dilihat di tabel berikut. Dari rentang kecepatan 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Fx-nya didapat 12.405, presentasi frekuensinya 100, dan frekuensinya 341. Nah, dari grafik di atas, ini dapat disimpulkan kecepatan 85% sama dengan 38 km per jam, mempunyai arti bahwa terdapat 15% atau 51 kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari 38 km per jam, dan terdapat 80% atau 280 kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari 38 km per jam. Nah, adapun rekomendasi yang diberikan karena perhitungan kecepatan motor dan mobil pada metode otomatis lebih besar daripada metode MKJI, maka diperlukan adanya rekomendasi pada ruas jalan menoreh Sampangan, yaitu memberikan rekomendasi berupa penambahan rambu kecepatan maksimum. Rambu kecepatan maksimum berfungsi untuk menstabilkan kecepatan pengendara agar tidak melebihi kecepatan perhitungan menggunakan metode MKJI. Yang ketiga, ada hasil survei pejalan kaki. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui karakteristik pergerakan pejalan kaki, baik yang menyeberangi maupun menyusuri, mengetahui tingkat pelayanan pedestrian di ruas jalan Menoreh Raya, mengetahui kenyamanan pejalan kaki di ruas jalan Menoreh Raya Sampangan, Kota Semarang. Nah, data surveinya didapat yaitu ada yang menyusuri ada 22 dari UNES menuju Sampangan, dari Sampangan menuju UNES ada 14, totalnya 36. Dan yang menyeberang ada 25. Survei dilakukan pada jam sibuk, yaitu pada pukul 6.30 sampai 7.30. Titik pengumpulan data terletak di 2 titik, yaitu ada di Indomaret Sampangan 1 dan Indomaret Sampangan 2. Lalu ada analisis prosedur perencanaan fasilitas pejalan kaki. Yang pertama ada trotoar. Kan didapat data volume pejalan kaki sebesar 36 orang per jam. Maka harus dikonversi terlebih dahulu ke satuan orang per menit per meter, yaitu 0,6 orang per menit per meter. Maka W ada rumusnya W sama dengan P per 35 plus 1,5. W yaitu lebar jalur pejalan kaki, P yaitu volume pejalan kaki. Maka W sama dengan 0,6 per 35 plus 1,5 didapat 1,52 meter. Nah, hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa lebar trotoar belum efektif dan harus ditambah. Maka dari itu terdapat lampu penerangan dan perlu adanya rambu lalu lintas. Nah, ini ada tabel penambahan lebar jalur pejalan kaki yang efektif. Biar efektif, nilai 1,52 ini ditambah dengan lebar sebesar 75 cm. Jadi menjadi 2,27 meter. Ini bisa dilihat lebar tambahan 75, rambu lalu lintas 75. Dan yang kedua ada penyeberangan sebidang. Untuk merencanakan penyeberangan sebidang, yaitu diperlukan adanya data dari hasil volume lalu lintas. Nah, nilai volume lalu lintas didapatkan itu kan ada 3.996 kendaraan per jam. Maka ada dua macam, yaitu zebra dan pelikan. Dari hasil volume pejalan kaki menyeberang yang dihasilkan yaitu 25 orang per jam. Nah, maka di sini ada tabelnya, yaitu nilai P-nya kan 25 orang per jam. Sedangkan untuk nilai V-nya 3.996. Lebih dari 500. Maka yang tepat, rekomendasi yang tepat yaitu ditambahkannya pelikan pada ruas jalan. Nah, rekomendasi penanganannya yaitu berdasarkan analisis di atas, maka rekomendasi yang perlu ditambahkan pada ruas jalan raya Sampangan yaitu perlu adanya penambahan trotoar sebesar 75 cm, sehingga lebar trotoar yang efektif yaitu 2,27 meter. Nah, kemudian untuk menyeberangnya diperlukan pelikan cross agar pejalan kaki yang ingin menyeberang lebih merasa aman dan nyaman. Dan juga sebelum dibuatkannya pelikan cross, perlu juga dibuat marka jalan garis lurus tanpa putus sebelum dan sesudah pelikan cross dibuat.
agar pengendara yang melintas tidak bisa menyalip antar kendaraan dan tidak membahayakan orang yang ingin menyeberang. Sekian dari saya untuk hasil laporan survei yang dilakukan pada 3 minggu yang lalu. Cukup sekian dan terima kasih.